Padahal sudah jelas-jelas nyata ya di dalam YouTube ataupun media sosial dari Joshua Sinambela, dia sudah mengatakan, mengklaim jauh sebelum Andi Aswan mengklaim itu, dia sudah memiliki scan ijazah asli Joko Widodo dan dia analisa dan di situ ditunjukkan ada lintasan stempel. Dia mengakuinya itu. Itu kan sudah setidaknya kebohongan publik itu, menyebarkan berita bohong ya. Dan dari situ bisa kita analisa dan nanti saya sendiri, boleh nggak bang? Saya sendiri yang melaporkan untuk Joshua Sinambela dan Andi Aswan supaya saya meyakinkan penyidik. Kita akan bicara mengenai soal dukungan RRT terhadap kasus Andi Azwan ya. Kita pahami sobat RRT sekalian, kawan-kawan semua, bahwa Andi Azwan diduga sudah melakukan atau menyebarkan berita bohong sesungguhnya atau scan ijazah palsu diduga dalam dua acara setidak-tidaknya Rakyat Bersuara pada tanggal 19 November dan 25 November. Dan sudah ada dua orang yang melakukan pelaporan so far ya, yaitu satu Beni Parapat, kemudian berikutnya adalah kalau tidak salah siapa? Rustam Effendi. Bahkan Beni Parapat mengadukan ke Mabes Polri juga, dan keduanya ditolak dan ada rencana untuk ke Propam dan lain sebagainya. Nah, kita mau tanya bagaimana Prinsipal Rismon menanggapi soal ini, apakah memang penting untuk pelaporan tersebut karena menggunakan pasal yang dikenakan kepada Anda kelihatannya. Silakan Rismon, nanti ditambahkan kuasa-kuasa hukumnya ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Repli dan Bang Jagir. Jahmada Girsang, ganya nggak ada ya. Ada dulu Bang ya, tapi dipotong. Terlalu berat Bang mungkin, karena Mahapati Bang. Mahapati Gajah Mada ya. Ini terkait tentang ditolaknya 3 kali ya laporan ya terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Pertama dilaporkan oleh Bang Beni Parapat di Polda Metro Jaya, ditolak atas arahan pimpinan. Yang kedua oleh Bang Rustam Effendi juga ditolak di Polda Metro Jaya. Yang ketiga kemarin di Bareskrim ya, kemarin tanggal 10 Desember 2025 di Bareskrim juga ditolak. Sama alasannya saya kira karena arahan pimpinan. Nah, nggak tahu ya apakah kalau kasus yang melibatkan, kalau tidak melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia, apakah perlu arahan pimpinan atau memang langsung saja sesuai SOP langsung diterima, ya kan? Oleh karena itu kita merasakan di sini adanya diskriminasi penegakan hukum, ya, diskriminasi penegakan hukum yang kami rasakan. Padahal sudah jelas-jelas nyata ya di dalam YouTube ataupun media sosial dari Joshua Sinambela, dia sudah mengatakan, mengklaim jauh sebelum Andi Aswan mengklaim itu, ya, dia sudah memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Dan dia analisa dan di situ ditunjukkan ada lintasan stempel. Dia mengakuinya itu. Lalu kemudian dibantah oleh Topi Merah di YouTube-nya. Nah, di YouTube Topi Merah inilah baru saya tahu ternyata sebelumnya Joshua Sinambela sudah mengklaim memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Nah, itu akan kita jadikan saksi juga. Ya, bukti, dan Topi Merah juga kita akan libatkan ya. Nah, yang kedua, sekitar 3 minggu lalu Andi Aswan itu mengklaim di acara Rakyat Bersuara ketika 19 November ya, Bang. Tanggal 19 November 2025 dan 25 November. Iya, yang pertama itu udah dulu Bang ya. 19 November 2025 Andi Aswan saat itu tidak dihadiri oleh Pak Roy Suryo ya, dan saya dan Topi Merah itu dengan leluasa mengklaim
di depan jutaan rakyat Indonesia bahwa dia memiliki scan. Bayangkan, dia memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo. Itu kan sudah klaim sangat meyakinkan. Bahkan selanjutnya setelah itu tanggal 25 ya Bang. 25 acara rakyat bersuara lagi. Mereka saling bantah ini. Setelah saking tingginya keyakinan dari Andi Aswan, maka dibuatlah judul tersendiri di acara rakyat bersuara. Eksklusif file scan ijazah asli Joko Widodo pertama kali dipublikasi. Iya. Terus hadirlah di situ Topi Merah dan Pak Roy Suryo. Nah, di situ bisa kita perhatikan kalau kita bandingkan dengan video di media sosial Joshua Sinambela, terus di acara rakyat bersuara Andi Aswan mengklaim punya file hasil scan ijazah asli Joko Widodo, dan seminggu berikutnya mereka saling membantah antara Joshua Sinambela dan Andi Aswan di depan panggung disaksikan jutaan rakyat. Mereka saling bantah tentang asal muasal pertama siapa yang melakukan scan ijazah asli tersebut kalau memang ada. Yang kedua, dari mana sumber hasil scan tersebut. Itu mereka dua saling bantah. Padahal mereka dua sebelumnya mengklaim memiliki itu. Itu kan sudah setidaknya kebohongan publik itu, menyebarkan berita bohong. Ya, dan dari situ bisa kita analisa, dan nanti saya sendiri, boleh nggak Bang? Saya sendiri yang melaporkan untuk Joshua Sinambela dan Andi Aswan, supaya saya meyakinkan penyidik bahwa itu adalah hasil perubahan perspektif menggunakan image registration dari file yang sama yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada 30 April 2025, dan mereka klaim sebagai file hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Kenapa saya punya legal standing di sini? Karena orang ini salah satu Andi Aswan adalah saksi yang juga memberatkan bagi kami RRT. Kalau nggak salah Andi Aswan diperiksa sebagai salah satu saksi. Yang kedua, legal standing saya, Joshua Sinambela dipakai oleh Polda Metro Jaya sebagai salah satu ahli yang memberatkan kami, yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya, dan menuduh kami memanipulasinya dan menggunakan metode yang tidak ilmiah. Padahal dia yang tidak ilmiah. Karena apa? Penggunaan tone mapping yang diklaim menggunakan algoritma Fata et al. Atau Fata dan kawan-kawan, ya, et al. Itu kawan-kawan, ya, et al. Ya kan, Fata et al. Fata dan kawan-kawan itu hanya memanipulasi, mengubah lebar dari kontras dari sebuah citra. Kontras itu artinya nilai minimum intensitas dibandingkan dengan nilai maksimumnya, dipersempit antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Akhirnya apa? Berubahlah gradiensinya, gradiens Bang. Ya, gradiens ya bahasa Inggrisnya. Gradiensnya berubah, terus dipeta ulang luminansnya, maka terdistorsilah warna akibat penyempitan kontras tersebut. Ya. Yang mengakibatkan akhirnya adalah munculnya warna-warna baru. Yang kalian lihat di rakyat bersuara, itu muncul ada warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Padahal itu bukan warna sesungguhnya yang ada di jas itu. Karena kalau kalian lihat di YouTube Bali Academy, ya, walaupun nggak bersuara, itu sudah saya simulasikan. Ya, munculnya warna-warna baru, bukan hanya di jas, bahkan di kepala juga ada warna-warna merah. Itulah akibat pengubahan
atau menyempitkan kontras pada sebuah citra. Munculnya anasir-anasir warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya, yang mereka klaim itu lintasan stempel. Makanya kepada Aiman, ya, kalau ada acara rakyat bersuara, coba undang Joshua Sinambela dan ahli mereka di Polda Metro Jaya yang memberatkan kami dan menuduh kami memanipulasi secara tidak ilmiah, yang mengatakan kami melakukan manipulasi pengeditan sehingga kami bisa dituduhkan pasal 32 dan 35 sehingga kami bisa ditangkap dan ditahan. Coba Pak Aiman, Bang Aiman hadirkan Joshua Sinambela, siapa lagi dan teman-temannya, ayo head to head. Saya, Pak Roy, nanti saya undang Dokter Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono. Ayo kita cerdaskan publik. Gitu. Saya akan minta Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho, kalau memang Aiman bisa menghadirkan mereka, ayo kita head to head, kita cerdaskan publik. Saya sudah buat kajian ilmiah tentang tone mapping mereka mengenai lintasan stempel. Saya punya sekitar 10 metode untuk membuktikan tidak ada lintasan stempel, lintasan warna merah di ijazah atau citra ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Ya, kita sumbernya sama loh. Meskipun klaim itu adalah file scan ijazah asli Jokowi yang merupakan itu kebohongan publik. Gitu, ya. Karena ada juga temannya Joshua Sinambela, nggak tahu siapa namanya, katanya ahli dari Jepang atau dari mana itu, membuktikan ada lintasan merah. Kalau bisa bawa laptopmu, bawa kode sumbermu, kita running sama-sama. Saya akan bawa laptop saya, gitu loh. Jangan mengklaim di depan orang yang nggak paham tentang digital image processing bahwa ada lintasan merah itu. Bawa kode sumbermu, entah kau pakai Visual C++, Visual Basic, Java, Python, saya layani karena saya belajar itu semua. Kita buka, kita running secara real time program kita masing-masing. Ayo Bang Aiman, pertemukan kami, karena sebenarnya sesungguhnya ini adalah peperangan ilmiah. Kalau mereka menuduh kami membuat ROI seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada saat kami diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 November 2025, RRT atau Rismon khususnya membuat ROI atau Region of Interest yang jahat katanya. Dari mana terminologi jahat untuk ROI? ROI itu adalah teknik cropping baik secara manual maupun secara programming untuk menentukan region image yang akan dianalisa, dan itu open source. Kode sumbernya bahkan saya janjikan saya akan berikan ya Bang ke Pak Teguh. Gitu loh. Di mana saya melakukannya? Gitu loh. Oleh karena itu Bang Aiman dan rakyat bersuara, dalam kesempatan ini saya meminta sekaligus memohon, hadirkan mereka head to head. Jangan ada dulu yang politik atau hukum Bang. Teknikal dulu, ahli lawan ahli dulu. 4 di sana, 4 di sini. Ayo. Gitu loh. Kalau menolak hadir, berarti kalian melakukan kesaksian palsu di depan penyidik. Ya, memberikan keterangan kesaksian palsu di depan penyidik. Karena keahlian kesaksian kalian, kami dikenakan pasal 32 dan 35. Dari mana penyidik tahu itu? Ya dari kalian. Scientific bersifat terbuka, reconstructible, dapat direkonstruksi orang lain dan hasilnya pasti sama. Kita buka open source program kalian, kami buka program kami, kita running real time di depan kamera, sumber yang sama. Ayo, gitu loh, kita buktikan. Karena ini sebenarnya masalah sepele banget ini. Pembuktiannya sepele. Kita hanya buka
Ya, dari ROI itu, region of interest itu, nilai-nilai intensitas RGB, kalau nggak ada histogram R, ya memang nggak ada. Jangan dimanipulasi dengan teknik-teknik tone mapping yang menciptakan warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya. Kenapa ketika Anda klaim di lintasan itu ada warna merah yang merupakan hasil tone mapping di lintasan itu, tempat lain juga ada. Di wajah, di pinggir ini, di rambut juga muncul warna merah akibat tone mapping. Bahkan di jas yang lainnya itu juga muncul warna merah akibat, iya bang, akibat merekayasa, memanipulasi lebar dari apa namanya kontras tersebut. Ya, memanipulasi lebar kontras di tiap kanal R, G, dan B, maka memunculkan warna baru. Bukan hanya merah bang, hijau, kuning, pokoknya pelangi, jingga, Mejiku, Hibiniu itu bisa muncul karena mengubah apa namanya kontras di 3 kanal RGB. Setelah itu dipetakan apa namanya luminansnya di kanal Y. Itu hal sepele dan saya bisa tunjukkan rumusnya nanti kenapa itu berubah. Kita bedah nanti persamaan untuk apa itu, untuk tone mapping itu, Fata et al. Itu gampang, papernya saya dapatkan. Gitu. Jadi Bang Aiman dan rakyat bersuara atau apa namanya media mainstream yang lain, ayo kita tunjukkan perdebatan secara bermartabat dan elegan. Ahli lawan ahli. Jangan Rismon lawan Pitra. Nggak nyambung. Ya, harusnya orang yang bersama-sama. Backgroundnya itu. Itu ya saya tunggu Bang Aiman. Ya, mudah-mudahan rakyat bersuara mendengar atau nanti saya WA aja Bang Aiman langsung. Ya, untuk membuktikan kepada mereka. Dan terkait dengan laporan itu, saya sedang membuat kajian sehingga nanti maju ke meja penyelidikan atau pelaporan di SPKT itu tidak modal nol. Kita akan buktikan secara kajian ilmiah bahwa itu hasil image registration yang diubah perspektifnya seperti aplikasi Google Map, ya, dan mendistorsi, membuat logo UGM menjadi tidak proporsional, yang harusnya bulat atau lingkaran menjadi loncong. Ini akan saya buktikan, ya. Oleh karena itu Joshua Sinambela, udahlah, mengaku saja bahwa kau menipu Andi Aswan. Saya kasihan malah sama Andi Aswan karena dia nggak tahu apa-apa. Oh, jangan kasihan. Oh ya. Maksudnya dalam konteks ini, dalam konteks ini aja. Konteks lain jangan kasihan. Jangan kasihan ya. Ya, oleh karena itu, oke, sekian dulu ya. Dan tantangan ini semoga bisa mencerdaskan publik. Jangan hadirkan yang kayak Pitra itu. Entah apa itu aja. Ada 5 alat bukti. 1, bukti surat. 2, ahli. Setiap dia masuk TV, pasti itu yang disebutkan. Memangnya nggak ada hukum yang lain ya? Oke. Bosan. Ya.